teman-teman tidak perlu repot-repot dalam proses pembuatan pakan fermentasi ini. Tidak perlu penambahan molase ataupun garam. Jadi kuncinya bahan baku mau basah mau kering dengan tambahan probiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menonton video Kang Mus di channel Berkah Rojokoyo Farm ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, murah rizki dan panjang umur dan sukses selalu usaha peternakannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja Kang Mus berikan tutorial dan pengalaman dari Kang Mus bagaimana cara pembuatan pakan fermentasi yang baik dan benar. Apa saja bahan baku yang nanti akan disiapkan dan proses seperti apa. Buat teman-teman yang baru gabung bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Jika video ini bermanfaat, bisa like, komen, dan share ke teman-teman semuanya biar teman-teman semuanya pada tahu dan bisa membuat pakan fermentasi yang baik dan benar. Pengertian pakan fermentasi masih banyak sekali teman-teman yang bingung karena membedakan antara pakan silase dan fermentasi. Jadi pakan silase itu murni hijauan yang diawetkan tanpa tambahan bahan baku apapun, jadi murni dan sifatnya pasif. Jadi tidak ada kenaikan protein dari hasil proses penyimpanan bahan baku pakan hijauan. Namun berbeda dengan halnya dengan pakan fermentasi, yaitu pengawetan pakan atau sistem pengawetan pakan secara tertutup dengan bahan baku dari bahan kering ataupun bahan hijauan atau basah. Jadi kita tambahkan probiotik yang sinkron dengan bakteri alami yang ada di tubuh ternak. Alhasil menghasilkan pakan yang berkualitas dan pastinya palatabilitasnya lebih tinggi dan pastinya hasilnya ke ternak juga lebih bagus. Jadi kuncinya di probiotik. Pakan fermentasi itu tambahan dengan probiotik yang sinkron. Jadi seperti kamu pakai ada probiotik Winprop, ada bubuk dan ada cair. Semisal pada proses hari ini kita buat dari bahan baku basah atau hijauan. Yang kedua ada bahan kering dari tebon jagung, dari jerami, ada juga dari tongkol jagung. Jadi nanti untuk hijauannya itu ada rumput pakcong, ada gama umami, ada red napir, dan ada juga rambanan dari daun kelor. Ada juga dari tebon jagung hijau. Jadi benar-benar nanti setiap Kang Mus proses pembuatan pakan itu minimal bahan baku 3-5 jenis minimalnya. Jadi harapannya nanti saling melengkapi dan kualitas pakan tetap terjamin bagus. Jadi buat teman-teman proses fermentasi tidak perlu pakai molase, tidak perlu pakai garam. Jikapun mau pakai ada batasannya. Jika memang untuk pakan kambing atau domba bisa teman-teman pakai untuk molase 1% saja, untuk garam bisa pakai maksimal 2,5% dari total ransum. Jika untuk pakan sapi sebaliknya, karena sapi karakternya suka manis, jadi untuk molase bisa pakai 2% sampai 2,5%, dan untuk garamnya bisa pakai di angka 1% saja. Jadi untuk proses pembuatan fermentasi itu tambahan molase ataupun garam itu sifatnya nggak wajib. Jadi yang wajib itu bahan baku sama probiotik yang sinkron dengan tubuh ternak. Itu saja ya teman-teman. Jadi nanti prosesnya seperti apa dan apa saja yang perlu teman-teman siapkan bisa simak videonya sampai akhir. Dalam proses pembuatan pakan fermentasi sumber serat, yang pertama yaitu bahan baku yang sudah dicoper. Jadi teman-teman bisa melihat proses pencamuran dengan mesin multifungsi kode BRF 001. Yang selanjutnya setelah semua bahan tercacah atau tergiling semua, yang selanjutnya kita gelar di atas terpal dari bahan baku hijauan, bahan kering dan lain sebagainya. Yang ketiga, bakteri probiotik yang sinkron dengan tubuh ternak. Kang Mus pakai yaitu probiotik Winprop cair karena bahan bakunya lebih banyak yang kering.
Terus yang kedua, kamu tambahkan premix Head Wash sebagai kebutuhan multivitamin dasar ADE sama multimineral, dan ada tambahan dari herbal yang terkandung di dalam premix Head Wash. Jadi nanti untuk bahan bakunya tambah bekatul 5 kilo sebagai pemerataan media untuk premix Head Wash-nya. Jadi kita untuk awal kita ratakan dulu. Setelah itu nanti baru proses pemerataan bakteri, baru premix Head Wash-nya. Langkah yang pertama, kita ratakan semua bahan baku dari yang sudah kita chopper. Selanjutnya kita taburkan probiotik. Namun sebelum kita taburkan, kita tambahkan air 3 gembor. Jadi kita kasih probiotik 20 tutup karena pembuatan pada siang hari ini pembuatan 200 kilo. Oke, setelah itu kita ratakan. Setelah itu kita campurkan bekatul sama premix Head Wash untuk pemerataan di atas bahan baku yang tadi sudah kita gelar dan kita kasih probiotik plus air. Proses pembuatannya 200 kilo, jadi cukup 1 kilo premix Head Wash, tambahkan bahan kering bekatul, kita campur. Baru nanti kita proses pemerataan. Oke, kita lanjut pemerataan. Selanjutnya, karena masih ada hijauan yang belum saya gelar, jadi yang selanjutnya atau yang terakhir kita gelar dari hijauan yang belum kita ratakan. Setelah semua bahan baku tercampur, yang terakhir kita cek kadar air sambil kita proses nyampur. Sebelah pojokan kita tes kadar airnya. Jadi kita proses pencampuran seperti ini. Dari bau probiotik, bahan baku yang tercampur sudah kecium. Oke, ini untuk kadar airnya sudah pas teman-teman. Jadi penambahan 3 gembor air dengan probiotik 20 tutup, insya Allah sudah maksimal. Nanti kita review untuk hasilnya dan kita berikan ke ternak hasilnya seperti apa, mau enggaknya. Setelah proses pencampuran selesai, yaitu kita ratakan proses pencampurannya sampai selesai. Teman-teman bisa melihat proses pencampuran di kandang Berkah Rojokoyo Farm secara manual. Untuk bahan baku sudah kita proses pencampuran semuanya. Yang selanjutnya kita proses pengisian. Namun sebelum untuk pengisian atau penyimpanan dalam tong, kamu review kembali untuk bahan baku yang kamu pakai. Yang pertama untuk bahan aktif ada probiotik Winprot cair, ada juga premix Head Wash sebagai bahan adiktif multivitamin dasar ADE sama multivitamin multimineral
dari 7 jenis bahan baku, dan ada juga dari premix itu tersendiri ada herbalnya. Terus yang selanjutnya dari bahan baku ada rumputan hijau yang segar, terus ada bahan baku kering dari jerami sama kelaras dari rumput pakcong. Jadi imbangan dari bahan kering sama bahan basah, ada juga tepung jagung kering dan juga ada tepung jagung basah serta janggel plus jerami yang sudah Kang Mus chopper. Jadi setelah itu semua bahan kita chopper, kita ratakan, kita tambahkan air 3 gember karena bahan baku yang menurut kamu sendiri kadar airnya kurang, jadi kamu tambah air. Dari total bahan baku 200 kilo, kamu tambahkan 3 gember. Setelah semua bahan tercampur, dari media pemerataan dari premix, kamu pakai tambahan bekatul 5 kilo dan premix 1 kilo. Setelah itu kita proses pencampuran dan seperti di depan teman-teman semuanya, seperti itu hasilnya. Setelah itu kita proses penyimpanan dalam tong. Setelah terisi penuh seperti ini, teman-teman semisal bahan bakunya kadar airnya tinggi, bisa ditambahkan sama bahan kering, bekatul atau polar di atasnya, jadi ditaburkan sebelum ditutup. Jika seperti Kang Mus untuk bahan bakunya 50% bahan kering, 50% bahan basah, tidak perlu ditambahkan bahan kering, langsung kita tutup saja dan kita klemkan. Kuncinya proses pengisiannya sedikit demi sedikit kita padatkan, isi lagi sampai penuh seperti ini baru kita tutup. Dan jangan lupa diklemkan. Jika sudah klem terkunci, lalu kita singkirkan dan kita balik seperti ini. Setelah proses pembalikan tong, selanjutnya kita peram minimal 1 bulan, nanti baru kita sajikan ke ternak. Jadi buat teman-teman untuk peternak pemula bisa usahakan proses pembuatannya skala besar biar menunggu selama proses 1 bulan itu nggak lama. Jadi kuncinya continue dalam proses pembuatan pengawetan pakan silase, pakan fermentasi ataupun pakan komplit. Jadi sangat simpel sekali buat teman-teman pemula ataupun lanjutan yang belum bisa membuat pakan fermentasi. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot dalam proses pembuatan pakan fermentasi ini, tidak perlu penambahan molase ataupun garam. Jadi kuncinya bahan baku mau basah mau kering dengan tambahan probiotik Winproof yang sinkron dengan bakteri alami di dalam tubuh ternak. Semisal mau ditambahkan premix feed base ataupun sumber mineral lainnya, bebas. Yang penting hasil atau kualitas dari pakan yang bapak-bapak atau teman-teman buat hasilnya maksimal dan disukai ternak. Bagi yang belum paham dalam proses pembuatannya, realnya nyatanya seperti apa, teman-teman bisa silaturahmi di kandang berkah Rojokoyo Farm atau bisa juga magang dan belajar selama 1 minggu di kandang berkah Rojokoyo Farm. Kang Mus jamin pulang dari kandang berkah Rojokoyo Farm bisa jadi peternak sukses. Dan bisa juga teman-teman ikuti workshop yang disediakan di kandang berkah Rojokoyo Farm atau dari kerjasama dengan Edu Ternak, yang mana setiap bulannya ada workshop di setiap daerahnya. Buat teman-teman yang butuh infonya bisa konfirmasi lewat WA Kang Mus. Sekian dari pembuatan pakan fermentasi di video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyaknya biar teman-teman tahu, dan pastinya di subscribe channel ini jika bermanfaat. Jika tidak bermanfaat bisa di unsubscribe saja, nggak apa-apa. Oke, sekian dari Kang Mus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.